Oke, kita mau bahas soal Islamofobia dan kenapa tanggal 15 Maret itu penting banget. Mungkin banyak dari kita yang tahu tanggal ini diperingati, tapi apa sih sebenarnya ceritanya? Kenapa justru tanggal itu? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kenapa harus 15 Maret? Ada apa di tanggal itu sampai jadi perhatian seluruh dunia? Jawabannya, ternyata adalah kombinasi yang menyedihkan antara sebuah tragedi besar dan bagaimana dunia meresponsnya. Oke, pertama-tama penting banget buat kita tahu kalau ini bukan peringatan biasa-biasa aja. Ini tuh resmi loh, ada penetapan global dari PBB. Yuk kita lihat gimana ceritanya. Jadi faktanya begini, di tahun 2022, Majelis Umum PBB secara resmi menetapkan 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk memerangi Islamofobia. Ini bukan keputusan kecil loh, ini langkah besar yang ngasih pengakuan global bahwa Islamofobia itu masalah serius. Tapi pertanyaannya lagi, apa sih yang jadi pemicunya? Jawabannya membawa kita ke sebuah peristiwa yang jujur aja sangat kelam. Sebuah tragedi di Selandia Baru yang benar-benar mengguncang dunia. Dan jadi, ya pemicu dari semua ini. Nah, ini dia poin utamanya. Tanggal 15 Maret itu nggak dipilih sembarangan. Tanggal ini dipilih untuk mengenang serangan teroris yang mengerikan di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru. Kejadiannya persis tanggal 15 Maret 2019. Jadi, peringatan ini punya akar yang sangat dalam pada tragedi itu. Dan kalau kita lihat angkanya, 51. 51 nyawa melayang hari itu. Bayangin, mereka itu bukan sekedar angka, mereka itu ayah, ibu, anak, teman yang lagi beribadah dengan tenang, tapi direnggut begitu saja oleh kebencian. Nggak cuma itu, selain 51 orang yang meninggal, ada 40 orang lainnya yang luka-luka. Luka fisik dan pastinya trauma seumur hidup. Angka-angka ini nunjukin betapa luasnya dampak kekerasan ini, menyentuh banyak banget keluarga dan komunitas. Tragedi Christchurch ini jadi simbol nyata betapa berbahayanya Islamofobia kalau udah sampai ke tingkat ekstrim. Oke, setelah kita tahu latar belakangnya, sekarang yuk kita bedah istilah utamanya. Kita kan sering banget dengar kata Islamofobia, tapi apa sih artinya sebenarnya? Secara definisi, Islamofobia itu adalah rasa nggak suka, rasa takut, atau prasangka ke Islam atau umat Muslim. Dan seringkali, ini tuh dibarengi sama anggapan-anggapan liar, misalnya menganggap Islam sebagai kekuatan geopolitik yang berbahaya, atau lebih parahnya lagi, sebagai sumber terorisme. Ini kan jelas sebuah generalisasi yang nggak adil banget. Nah, yang menarik, ada perdebatan loh soal ini. Sebagian orang menganggap Islamofobia ini bentuk rasisme baru. Kenapa? Karena sering banget muncul dalam bentuk xenofobia, ketakutan sama orang asing, dan stereotip negatif. Tapi di sisi lain, ada juga yang bilang, tunggu dulu, kan Islam itu agama, bukan ras, jadi nggak bisa disebut rasisme. Perdebatan ini penting loh, karena kalau ini dianggap rasisme, implikasi hukumnya bisa beda. Tapi terlepas dari perdebatan soal istilah, dampaknya di dunia nyata itu jelas banget. Umat Muslim di banyak tempat jadi susah cari kerja, susah cari rumah, bahkan dapat hambatan di dunia pendidikan. Belum lagi soal profiling negatif yang terus-terusan. Dan perempuan sering banget jadi target, cuma karena pakaian yang mereka kenakan. Jadi ini bukan isu teori, ini masalah nyata sehari-hari. Melihat dampaknya yang separah itu, ya jelas dunia internasional nggak bisa diam aja. Lewat PBB, mereka akhirnya merumuskan sebuah respons. Tujuannya satu, mendorong toleransi dan perdamaian. Dan perlu kita tahu juga, resolusi PBB ini nggak muncul dari ruang hampa. Inisiatifnya datang dari Pakistan yang waktu itu mewakili OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Ini menunjukkan ada dorongan kolektif dari negara-negara Muslim untuk mengangkat isu ini ke level global. Dan ini nih salah satu pesan paling kuat dari resolusi PBB itu. Dia tegaskan banget kalau terorisme itu nggak boleh dikait-kaitkan dengan agama, kebangsaan, atau peradaban manapun. Titik. Ini pernyataan yang super penting buat misahin tindakan segelintir orang jahat dari miliaran pemeluk agama yang cinta damai. Jadi, resolusi ini bukan cuma kata-kata di atas kertas ya, ini adalah ajakan bertindak. Isinya apa? Pertama, menyuruhkan dialog global untuk membangun toleransi. Kedua, mendorong semua negara dan organisasi buat meningkatkan kesadaran. Dan ketiga, mendukung acara-acara yang tujuannya memerangi Islamofobia di semua level. Sayangnya, perjuangan ini masih panjang. Bahkan setelah ada hari peringatan resmi ini, kita malah lihat ada gelombang kebencian baru yang muncul. Tantangannya masih ada, bahkan sampai sekarang. Bahkan Sekjen PBB, Antonio Guterres, baru aja bulan Maret kemarin bilang kalau dia khawatir banget. Menurutnya, dunia lagi menyaksikan peningkatan kebencian terhadap Muslim yang mengkhawatirkan. Ini jadi pengingat kalau masalah ini tuh masih relevan dan mendesak banget.
Terus pemicunya apa? Menurut PBB dan banyak organisasi HAM, lonjakan ini ada kaitannya dengan konflik setelah 7 Oktober 2023. Dan yang bikin makin ngeri, platform online jadi ladang utama buat nyebarin ujaran kebencian. Ini kan jadi kayak mengulang tragedi Church Christ, di mana pelakunya juga kena radikalisasi lewat online. Bahaya banget siklus kebencian digital ini. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget buat kita renungkan. Kalau kebencian bisa menyebar secepat kilat di dunia maya dan prasangka udah begitu dalam, gimana caranya kita bisa pakai dialog dan edukasi buat melawannya? Ini benar-benar tantangan buat kita semua sih.